Masih ingat tsunami Pak ya, tahun 2004 ya. Tahun 2004. Tsunami di Aceh itu. Ya. Ketika orang sementara apa? Bermain-main di pantai siang hari. Ya. Enak-enakan apa namanya, enak-enak tangkap ikan, tiba-tiba datang tsunami. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya. Afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa aman dari makarnya Allah Subhanahu wa taala? Ya. Apakah mereka merasa aman dari bencana yang bisa saja ditangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka siang ataupun malam? Maka tidak ada orang yang merasa aman dari bencana yang bisa ditimpakan oleh Allah kecuali orang-orang yang merugi. Maka kata para ulama, di antara salah satu dosa besar adalah merasa aman, tidak merasa takut dari bencana yang bisa saja ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam atau siang hari yang kita tidak tahu kapan. Orang-orang yang terkena bencana, yang tertimpa bencana sama kayak kita hari ini, ya. Mereka tidak tahu kalau besok ternyata ada bencana yang akan menimpa mereka, nggak tahu. Oleh karenanya ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, dari sini seorang mukmin, ya, orang yang beriman akan senantiasa mawas diri, menjaga diri. Ketika dia hendak bermaksiat, dia tahu bahwasannya malaikat-malaikat Allah mencatat. Dia tahu bahwasanya Allah senantiasa mengawasi mereka. Ketika dia hendak bermaksiat, dia takut jangan sampai saya dalam keadaan bermaksiat, tiba-tiba bencana Allah turun, kemudian ajal menjemput saya dalam keadaan bermaksiat, waliyadzubillahi min dzalik. Ya. Ini ikhwan, saya ulangi, dari sini kita pelajari bahwasannya seorang yang beriman, ya, senantiasa mawas diri, senantiasa berhati-hati. Berhati-hati, jangan sampai kalau dia melaksanakan maksiat tiba-tiba bencana Allah turun, dia mati tidak punya kesempatan lagi untuk bertaubat. Waliyadzubillah, afanallahu wa iyyakum. Ya. Tiba-tiba dia bermaksiat, tiba-tiba dicabut ajalnya, tidak ada pemberitahuan sebelumnya. Ya, maka dia mati di atas keadaan melaksanakan apa? Maksiat. Waliyadzubillah. Ya, min dzalik. Ini diantara pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari ayat ini, ya, bahwasannya Allah Subhanahu wa taala di atas langit, Allah sendiri yang bilang, ya. Kemudian seorang yang beriman harus senantiasa berhati-hati, ya, jaga diri, jangan sampai, ya, dia bermaksiat, kemudian tiba-tiba Allah menurunkan bencana, atau tiba-tiba Allah mencabut nyawanya sehingga dia mati dalam keadaan bermaksiat. Nauzubillahi min dzalik. Am amintum man fis sama' ay yursila 'alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nadhir. Ya. Apakah, ini diulang lagi sama Allah, ya. Apakah kamu merasa aman dari zat yang ada di langit? Ya. Apa kamu tidak merasa takut kepada Allah yang ada di langit? Ya. Ayursila 'alaikum hasiba. Ya. Kalau saja Allah menurunkan kepada kalian, mengirimkan kepada kalian hasiba. Ya, yaitu apa? Di sini diterjemahkan badai. Ya, yakni angin yang diiringi oleh batu-batu kerikil yang sangat banyak. Itu namanya hasiba. Ya. Fasata'lamuna kaifa nadhir, maka kalian akan tahu bagaimana peringatanku. Hadza tahdidun wa wa'idun liman istamarra fi tughyanihi wa ta'addihi wa isyanihi al-mujibu lin-nakal wa hulul al-uqubah. Ini kata Allah Subhanahu wa taala ancaman, peringatan, ya, kepada orang-orang yang terus-menerus berada di atas kesombongannya, yang terus-menerus melaksanakan kemaksiatannya,
yang terus-menerus menjauh dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman bagi mereka. Ya. Yang mana kemaksiatan-kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah yang mereka lakukan itu bisa mendatangkan apa? Bisa mendatangkan bencana dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faqala aamintum man fis sama'. Maka Allah mengatakan, apakah kalian beriman terhadap zat yang ada di langit? Wa huwallahu ta'ala al-'ali 'ala khalqihi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi di atas makhluknya. Ya. Allah maha tinggi di atas makhluknya. Sekarang saya tanya, Arasy itu makhluk Allah atau bukan? Makhluk Allah. Kalau begitu, Allah meninggi di atas Arasy. Allah bersemayam di atas Arasy sesuai dengan caranya Allah sendiri yang tidak diberitahukan kepada kita. Ya. Allah beristiwa di atas Arasy sesuai dengan caranya sendiri yang tidak seorang makhluk pun di antara kita ini yang tahu. Ya. Tidak diberitahukan kepada kita bagaimana caranya Allah bersemayam. Tapi Allah kasih tahu kalau Allah bersemayam di atas Arasy. Dan Arasy adalah makhluk Allah sehingga Allah tidak butuh terhadap Arasy. Yang butuh adalah Arasy. Arasy membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak sama dengan caranya kita beristiwa, tidak sama dengan cara kita beristiwa di atas kursi, di atas kasur, tidak sama. Sama sekali tidak sama. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala, zatnya, rupanya, caranya, kesempurnaannya, sifat-sifatnya tidak ada yang sama. Ya, tidak ada yang sama. Fala tahsabu anna amnakum minallahi an yu'aqibakum bi'iqabin minal ardi wa minas sama'i yanfa'ukum fasatajiduna 'aqibata amrikum sawa'un tala 'alaikumuz zaman aw qasar. Ya. Jadi jangan sampai kalian merasa aman karena keamanan yang diberikan oleh Allah sekarang kepada kalian. Ini kan kita aman ini, Pak. Tidak ada musibah yang mengenai kita, tidak ada bahaya yang mengenai kita. Ini keamanan dari siapa? Dari Allah datangnya. Allah yang kasih kita keamanan ini, Allah yang jaga kita sehingga tidak tertimpa musibah. Allah yang jaga kita. Ya. Nah, jangan sampai karena rasa aman yang sekarang diberikan oleh Allah kepada kita, akhirnya kita lalai. Ya. Sehingga kita tidak lagi merasa takut terhadap bencana yang bisa saja ditimpakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita kapanpun dan dimanapun. Ya, jangan sampai keamanan yang sekarang diberikan oleh Allah membuat kita lalai. Nikmat aman yang sekarang diberikan oleh Allah membuat kita tidak lagi takut, kehilangan rasa takut kepada Allah terhadap bencana-bencana, ancaman-ancaman yang Allah berikan kepada kita. Ya. Karena seseorang yang berdosa pasti akan mendapatkan akibatnya. Sebagaimana seseorang yang beramal baik, beramal soleh, pasti akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah balasan itu cepat ataupun lambat, sama saja. Akan ketemu. Akan ketemu ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum. Oleh karenanya diceritakan dalam sebuah asar ada seorang salaf yang di akhir hidupnya itu bangkrut. Ya. Jadi miskin. Padahal dulunya dia saudagar, kaya. Ya. Dia bilang apa? Ini adalah hukuman Allah kepada saya karena 40 tahun yang lalu ada seorang muslim yang bangkrut, kemudian saya mengejeknya, engkau bangkrut. Dia masih ingat itu.
40 tahun Pak baru Allah perlihatkan. Kita ini belum apa-apa. Dosa yang kemarin jangan kita bilang Anda ada ji. Ya, Anda anak kasih anu juga Allah. Jangan sampai seperti itu. Ya. Yang ada adalah kita mawas diri, dosa-dosa yang kita lakukan, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh taubat, ya, dan bertekad untuk tidak mengulanginya sekuat tenaga. Itu yang harus kita lakukan untuk menghindari apa? Ya, menghindari bencana yang datangnya dari Allah. Karena apa? Karena kasih sayang Allah yang bisa saja datang kepada kita, diberikan kepada kita karena kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. Ya. Orang-orang sebelum mereka itu sudah mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kamu lihat bagaimana pengingkaran Allah terhadap mereka. Ya, apa yang terjadi kepada mereka karena ya membuat Allah marah karena mereka mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terjadi? Ya. Kita lihat kaum-kaum sebelum kita, kaum Ad. Kaum Ad orangnya besar-besar, raksasa, Pak. Kaum Ad ini orangnya besar-besar, raksasa, Pak. Ya. Tapi karena mereka tidak percaya kepada Allah, tidak mau tunduk kepada Allah, tidak mau beriman kepada Allah, tidak mau taubat kepada Allah, maka Allah mendatangkan kepada mereka siksaan berupa apa? Birihin sarsar. Ya. Angin yang sangat kencang, yang sangat dingin. Angin kencang yang dingin. Kemudian mereka diterbangkan. Orang-orang raksasa itu, Pak, orang-orang raksasa itu, kaum Ad, itu diterbangkan oleh angin yang dingin selama berhari-hari, ya, berpekan-pekan. Lama, Pak, terbangnya lama. Terbang bukan terbang kayak Superman, enggak. Terbang gitu, ya, teracak-acak di atas sampai rubuhnya robek, sampai tubuhnya itu tercabik-cabik. Ya. Ini jadi pelajaran bagi kita, Pak. Kita ini manusia yang kecil-kecil. Kalau itu bisa dilakukan oleh Allah terhadap kaum Ad, manusia-manusia perkasa, raksasa, tinggi, kuat-kuat, ya, kalau Allah bisa melakukan itu terhadap mereka, apalagi kita ini, kasihan. Ya, kecil-kecil, datul. Kalau mereka saja bisa seperti terbang berhari-hari sampai tercabik-cabik badannya. Nah, ketika selesai hukuman Allah Subhanahu wa taala, mereka semuanya jatuh ke bumi, ya, dalam keadaan kering kerontang dan sudah tidak punya, ya, bagian dalam tubuhnya sudah tidak ada, keluar semua sudah. Tidak ada sudah. Tubuhnya tercabik-cabik. Ini yang terjadi pada kaum Ad. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa laqad kadzdzaba alladziina min qablihim, fa kaifa kana nakir." Ya. Maka lihatlah bagaimana kemurkaan Allah, bagaimana pengingkaran Allah terhadap mereka, bagaimana akibat yang Allah timpakan kepada mereka karena tidak mau beriman kepada Allah. Karena tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menjadi pelajaran bagi kita, ikhwati fillah sallallahu iyyakum. Ya, ketika kita mau ketika kita mau membesarkan hawa nafsu kita, ya, maka kita ingat ini, Allah Maha Besar. Makanya orang itu kalau habis Ramadan disyariatkan apa? Bertakbir. Ya kan? Salah satu hikmah takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hikmahnya apa salah satunya? Ya. Hikmahnya apa? Allah Maha besar dari segala-galanya, lebih besar dari hawa nafsu saya. Ya. Lebih besar dari hawa nafsu. Sehingga apa? Ya karena Allah Maha besar sehingga saya bisa mengalahkan hawa nafsu saya. Ya. Mengecilkan hawa nafsu saya untuk Allah yang Maha besar. Iya kan? Syahwatnya ditinggalkan, makanannya ditinggalkan, minumannya ditinggalkan karena Allah yang Maha besar. Makanya Pak heran, ya, banyak orang ya ikut bikin burasa sambil takbir padahal tidak puasa bulan Ramadan. Masya Allah, banyak itu. Ya, ikut juga lebaran, Allahu Akbar. Kenapa kok? Nah tidak puasa kok saya lihat kemarin. Biar ikut bergembira tuh. Tidak paham.
Kita sholat bertakbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jangan sampai dagangan kita lebih besar dari Allah. Di dalam hati kita Allahu Akbar yang diingat dagangannya. Oh itu tadi kayaknya salah jual saya itu. Aduh rugi saya sekian persen. Aduh kenapa saya kasih itu? Ya, karena tidak paham apa yang diucapkan, tidak dijiwai. Ya. Nah, fa inna min qablihim kadzabu kama kadzabtum. Ya, orang-orang sebelum mereka, au min qablikum kadzabu kama kadzabtum. Ya, mendustakan Allah seperti yang kalian lakukan, fa ahlakahumullahu taala, maka Allah pun menghancurkan mereka, membinasakan mereka. Fanzuru kaifa inkarillahi alaihim, maka lihatlah, itu menjadi pelajaran bagi kalian. Nah, lihat bagaimana mereka dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat Firaun, ya. Lihat Firaun dengan bala tentaranya yang banyak, ya, yang tidak ada yang bisa mengalahkan dia pada saat itu. Bagaimana Allah membinasakan mereka? Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mudah sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ajalahum bil 'uqubati ad-dunyawiyyah qabla 'uqubati al-akhirah. Fahdharu an yusibakum ma asabahum. Mereka kaum-kaum yang kita sebutkan tadi di antaranya dipercepat siksaannya oleh Allah di dunia ini, ya, sebelum siksaan yang Allah akan timpakan kepada mereka di akhirat kelak. Maka wahai orang-orang yang beriman, jadikanlah itu sebagai pelajaran untuk kalian. Jangan kufur kepada Allah, jangan mendustakan Allah, jangan mendustakan ayat-ayat Allah, karena sudah ada yang Allah berikan contoh kepada kalian, kaum yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan, awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffati wa yaqbidn, ya, ma yumsikuhunna illa ar-rahman innahu bikulli syai'in basir. Apakah mereka tidak melihat burung-burung? Kemudian di sini Allah mengajak kita untuk berpikir. Ya. Apakah mereka tidak melihat burung-burung, mempelajari burung-burung yang terbang di atas langit? Saffati wa yaqbidn. Saffat itu membentangkan sayapnya. Ya, ketika dia mau terbang, dia bentangkan sayapnya sambil ya berliuk-liuk, gitu kan? Ya. Wa yaqbidn, dan apa itu namanya kalau dikasih begini? Kalau mau turun, dikatup ya, apa namanya? Hah? Dikatup. Ya, betul. Ya, wa yaqbidn, ya, ketika mengatupkan sayapnya untuk turun. Ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Tidak ada yang memegang mereka kecuali, tidak ada yang menahan mereka kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang Maha Pengasih. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala sesuatu. وهذا عتاب وحث على النظر إلى حالة الطير التي سخرها الله وسخر لها الجو والهواء تصف فيه أجنحتها للطيران وتقبضها للوقوع فتظل سابحة في الجو مترددة فيه بحسب إرادتها وحاجتها. Ya, ini adalah ya, anjuran dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita mempelajari, melihat ya burung-burung yang diterbangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ditundukkan, yang dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengendalikan udara untuk mereka, untuk burung-burung itu, sehingga mereka bisa membentangkan sayapnya di atas langit ketika mereka mau terbang dan mengatupkan sayapnya ketika mereka mau turun. Maka mereka bisa terbang di atas angkasa sesuai dengan kehendak mereka, ya, bisa mondar-mandir ke sana kemari sesuai dengan kebutuhan mereka. Ya, ma yumsikuhunna illa ar-rahman
tidak ada yang menahan mereka kecuali Allah. Fa innahu ladzi sakhkhara lahunnal jaw wa ja'ala ajsadahunna wa khilqatihinna fi halatin musta'iddah lit-tayran. Ya, Allah lah yang menahan mereka, dan Allah menjadikan tubuh dan bentuk rupa mereka, ya, bentuk tubuhnya, struktur, ya, tubuhnya itu memang sudah disiapkan untuk terbang. Ya, memang sudah disiapkan untuk terbang. Ya, makanya kan beda, ya, jenis unggas, ya, burung unggas sama-sama punya sayap. Ya, tapi tidak bisa, bebek itu tidak bisa terbang seperti burung-burung. Ya, cuma bisa terbang sedikit saja. Ya, itu pun ambil landasan dulu dari atas, itu kan. Atau dikejar sama syakur, terbang dia. Ya, terbang. Kalau tidak begitu tidak bisa terbang. Ya, tapi tetap tidak bisa terbang seperti burung. Allah yang menciptakan mereka seperti itu. Faman nadhara fi halati at-tayr wa'tabara fiha dallathu ala qudratil bari wa inayatihi ar-rabbaniyah wa annahu al-wahidul ahad alladhi la tanbaghi al-ibadah illa lahu. Ya, maka barang siapa yang memperhatikan ini, maka barang siapa yang memperhatikan hal tersebut, maka dia bisa mengambil pelajaran, ya, bahwasannya, ya, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, itu adalah kemampuan Rabbaniyah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan dia bisa mengambil pelajaran bahwasanya Allah itu adalah Rabb yang Maha Esa. Maka tidak boleh satupun ibadah diberikan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bodoh orang-orang yang dia bisa memandang karena Allah yang memberikannya kekuatan, kemampuan untuk memandang. Dia bisa mendengar karena Allah yang memberikan dia kemampuan untuk mendengar. Dia bisa merasakan rasa, ya, karena Allah yang memberikan dirinya kemampuan untuk merasakan, bisa berjalan, bisa bicara, ya, bisa tumbuh, bisa memiliki kekuatan karena Allah yang memberikan. Kemudian dia menyembah yang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Alangkah bodoh orang-orang tersebut. Ya. Bagaimana dia meminta kepada selain Allah? Sementara yang dia sembah selain Allah itu juga adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang juga butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jin yang dia sembah juga butuh kepada Allah, ya. Tidak bisa menafkahi dirinya sendiri, tidak bisa, ya. Rezeki Allah yang kasih sama dia. Bagaimana kita minta rezeki sama dia, ya. Bagaimana minta jodoh sama dia, padahal jodohnya juga dia tergantung siapa? Allah. Kalau Allah kasih dapat, tidak kasih tidak dapat. Kok bisa minta-minta jodoh sama dia, gimana? Allah kalau mau kasih dia rezeki dapat, kalau tidak mau kasih rezeki tidak dapat. Kok bisa minta rezeki sama dia? Apalagi orang mati. Ya, makanya kita katakan apa? Kesyirikan itu merusak akal sehat. Ya, kesyirikan merusak akal sehat. Coba perhatikan orang-orang seperti itu. Ya kan? Ada gunung apa itu di Timbang? Hah? Gunung. Ada gunung yang orang naik itu ya. Di mana? Di Pekabata di mana? Orang naik di atas Macera apa sebagainya. Ya. Coba itu Pak, coba pikir itu. Orang mati, untung kalau ada isinya di dalam. Iya kan? Iya. Banyak kuburan-kuburan seperti ini dibongkar ternyata tidak ada isinya. Tidak ada isinya. Ya. Tapi karena sudah terlanjur dipercaya itu sebagai kuburan wali, kuburan kuburan puang dan sebagainya, diminta. Datanglah orang, dikomersilkan, ya, uang miliaran di situ, ya, masuk juga kas daerah misalnya, tidak mungkin ditutup sama, ya. Nah, ini ikhwati fillah sallallahu merusak akal sehat. Sampai ada gunung di Jawa itu pernah diceritakan oleh, saya lupa gunung apa namanya, ya,
Yang orang-orang naik meminta rezeki ke atas. Kemudian dipersyaratkan, ya, di atas itu harus membawa, kalau dia perempuan harus bawa laki-laki yang bukan pasangannya. Ya. Kalau dia laki-laki maka dia harus bawa perempuan yang bukan pasangannya, kemudian berzina di atas, kan gelap. Tidak ada apa-apa. Nah, ini Ustaz Zainal Abidin LC hafizahullah taala itu pernah mengantar seorang syekh untuk mengadakan penelitian tempat-tempat kesyirikan di Indonesia. Ya. Nah, itu direkam, dibawa kamera sampai di atas, ya, dinyalakan kameranya, nyala lampunya. Oh, kelihatan semua, terhambur orang-orang. Ya. Syekhnya juga jadi kaget. Oh, Masya Allah. Orang telanjang berzina di situ. Ya, ratusan manusia, ratusan pasang. Coba Pak, gobloknya luar biasa Pak. Yang perempuan diizinkan sama suaminya, bahkan suaminya yang suruh, yang carikan laki-laki untuk dibawa naik ke atas. Yang perempuan, coba kegoblokan apa yang lebih goblok dari ini? Di India misalnya, orang sembah sapi, iya enggak? Sembah apa? Sapi Pak. Bahkan kaum muslimin tahun kemarin kaum muslimin sembelih sapi, kemudian kaum muslimin dibantai. Kenapa? Karena dianggap menyembelih Tuhan mereka. Coba Pak, yang dibantai manusia yang punya akal, yang bisa bicara, yang bisa memberikan bantuan. Karena sapi yang disembah, yang tidak bisa memberikan apa-apa. Coba sapi disembah Pak, sapi. Makanya ini nanti, ya, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amma yamshi ala amma yamshi sawiyan ala siratin mustaqim." Apakah orang yang berjalan dengan wajahnya itu lebih kamu percayai lebih mendapatkan petunjuk dari Allah daripada orang yang berjalan tegak di atas jalan yang lurus? Maksudnya apa? Ya. Apakah orang-orang yang bodoh itu kamu lebih percayai bahwasanya dia lebih benar daripada orang-orang yang berjalan di atas jalan yang lurus? Ya. Itu dukun datang, Masya Allah. Saya kemarin Ramadan di Leling Barat, Mamuju, ya, Mamuju Induk, Leling Barat, masuk Tarailu, masuk 60 kilo, terpencil, tidak ada sinyal di sana. Di situ saya dapati praktek perdukunan yang parah. Saya duduk-duduk dengan seorang fans dukun. Pokoknya segalanya ke dukun. Sampai dia cerita pisangnya Pak, pisangnya sakit, dia datang ke dukun. Bayangkan Pak, pisang sakit datang ke dukun. Bagaimana kalau orang yang sakit? Pisang sakit, dia cerita itu, dukun suruh dia begini. Ya, akhirnya dia lakukan begini, panjang ceritanya. Pas ujung-ujungnya ditanya, jadi Pak berhasil? Dia bilang tidak berhasil, tetap juga sakit pisangnya. La haula wala quwata illa billah. Kegoblokan apa yang menimpa kaum muslimin sampai seperti itu? Ya. Maka kesyirikan itu merusak akal sehat memang. Pisang Pak, ya. Dukunnya tidak punya pisang. La haula. Ya, datang sama dukun bertanya. Naam. Jam berapa masuk Isya? Lewat 15. Sekarang sudah 10 menit lagi ya. Baik. Innahu bikulli syai'in basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu. Fahuwal mudabbiru li'ibadihi. Allah lah yang mengatur segala sesuatu. Allah yang mengatur segala sesuatu. Ya. Makanya kita bertahmid kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah. Kenapa? Karena kita tidak bisa puasa,
tidak bisa sholat, tidak bisa ikut kajian kalau bukan karena izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita duduk, bisa duduk sini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita lupa syukuri. Alhamdulillah saya bisa ikut kajian. Jangan sampai kita lupa syukuri. Ya. Sama dengan nafas. Nafas ini kan kenikmatan. Orang lupa syukuri. Nanti dikasih sesak nafas sedikit baru enaknya paling itu nafas. Ya. Nah. Bima yaliqu bihim, sungguhnya Allah yang mengatur mereka ya untuk hal-hal yang pantas untuk mereka, wa taqtadihi hikmatuhu, dan Allah meliputinya dengan hikmahnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman inil kafiruna illa fi ghurur. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapakah ya, atau siapakah yang atau apakah orang-orang yang menjadi pasukanmu, atau siapakah yang bisa menjadi pasukan-pasukanmu yang melindungimu, yang bisa melindungimu ya, min dunir rahman, selain Allah Subhanahu wa taala. Inil kafiruna illa fi ghurur. Sesungguhnya orang-orang kafir itu hanya tertipu saja. Ya. Kita lihat siapa tadi yang kita sebut, Fir'aun. Ya. Tentara, bala tentaranya yang besar membuat takut seluruh dunia. Apakah bala tentaranya Fir'aun bisa menolong Fir'aun dari tenggelamnya dia? Gak bisa. Ya. Padahal dia sudah jumawa, sombong dengan, oh ini tidak ada yang bisa kalah saya ini. Siapapun saya siksa, Bani Israel saya siksa seenak saya, ya, semaunya saya, terserah saya. Tidak ada yang bisa melawan saya. Kan begitu Pak. Sombong dengan apa yang dia miliki, dengan kekuatan, dengan bala tentara yang dia miliki. Tapi ternyata bala tentaranya tidak bisa menolong dia dari kebinasaan. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Siapa yang bisa memberikan rezeki kepadamu kalau Allah menahan rezekimu, memutuskan rezekimu? Siapa yang mau kasih rezeki sama kita? Apa ada yang bisa? Maka keamanan dan rezeki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari bencana. Tidak ada yang bisa menghindarkan kita dari kekhawatiran, ketakutan, dari bahaya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sebanyak apapun pasukan kita, tidak ada yang bisa. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kita kalau Allah mau tahan itu rezeki. Tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada kita. Balajju fi utuwi wa nufur. Akan tetapi orang-orang kafir, meskipun sudah diberitahu seperti itu, sudah diperingati, maka mereka akan terus-terusan ya berada dalam kesombongan mereka. Mereka akan terus-menerus ya menjauh dari hidayah yang telah Allah sampaikan kepada mereka. Ya, makanya kita katakan, Pak ikhwati fillah azanallahu wa iyyakum, di antara ciri-ciri orang beriman cukup satu ayat, cukup satu hadis yang datang kepada mereka, maka mereka akan beriman. Mereka langsung beriman. Berbeda dengan orang-orang yang ada kekufuran di dalam dirinya, ya, seberapapun dalil yang sampai kepada mereka, maka mereka tidak akan terima. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang-orang yang terus-menerus ya melakukan perbuatan maksiat, ya, orang-orang yaqulu ta'ala lil utah an-nafirina an amrihi. Allah berfirman kepada orang-orang sombong yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, al-mu'ridina 'anil haq, yang tidak mau menerima kebenaran, yang menolak kebenaran. Allah berfirman kepada mereka, amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman.
siapakah yang akan menjadi pasukan-pasukan kalian, atau apakah pasukan-pasukan kalian, tentara-tentara kalian itu bisa menolong kalian, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Ai yansurukum idza arada bikumur rahmanu su'a fayadfu'uhu ankum. Apakah bala tentara kalian itu bisa menghentikan keburukan yang menimpa kalian kalau Allah mau menimpakannya kepada kalian? Apakah keburukan yang datang kepada kalian bisa ditolak oleh para penolong-penolong kalian kalau Allah menghendaki itu terjadi kepada kalian? Ai manil ladzi yansurukum ala a'daikum ghairur rahman. Siapa yang bisa menolong kalian dari musuh-musuh kalian selain Allah Subhanahu wa taala? Fa innahu ta'ala huwan nasirul mu'izzul mudzil. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan atau merendahkan seorang hamba. Wa ghairuhu minal khalqi law ijtama'u ala nasri 'abdin lam yanfa'uhu mithqala dzarratin ala ayyi aduwwin kana. Dan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, meskipun mereka semuanya berkumpul untuk menolong kamu, maka mereka tidak akan mampu menolong kamu meskipun sebesar biji zarrah. Ya. Rasulullah SAW bersabda, "Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak." Ya. Wa in ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in la yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Ketahuilah, meskipun seluruh makhluk Allah, seluruh jin, seluruh manusia berkumpul untuk memberikan kebaikan kepada dirimu, ya, maka mereka tidak akan mampu memberikan kebaikan sedikit pun kecuali kebaikan yang memang Allah sudah tentukan untuk dirimu. Dan kalaupun mereka berkumpul, semua jin, semua manusia berkumpul untuk membahayakan kamu, maka mereka tidak akan mampu memberikan bahaya kepadamu sedikit pun kecuali dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah kepadamu. Ya. Maka kepada siapa kita bersandar? Kalau sudah tahu yang seperti ini, kepada siapa kita bersandar? Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Fastimrarul kafirina ala kufrihim ba'da an alimu annahu la yansuruhum ahadun min dunir rahman gururun wa safah. Maka di antara bentuk kebodohan dan tertipunya orang-orang kafir adalah ketika mereka sudah tahu bahwasanya tidak ada yang bisa menolong mereka, tidak ada yang bisa membantu mereka, tidak ada yang bisa memberikan rezeki kepada mereka kecuali Allah, tapi mereka tetap tidak mau beriman kepada Allah dan tetap menyembah, ya, selain Allah Subhanahu wa taala. Sudah masuk waktu. Baik. Naktafi bihadzal qadar wa nas'alullah an yazidna ilman nafi'an wa naktatim bi du'a kafaratil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.